daripada amalnya ajilan di dunia, siapa yang mendapatkan buah daripada amalnya di dunia ini, bahwa maka dia yang merasakan tersebut atau rasa tersebut dalilun adalah bukti ala wujudil qabuli ajilan, atas tanda wujudnya diterimanya amal di akhirat. Jadi ini tanda amal kita itu besok kita akan bisa petik hasilnya di akhirat. Itu di kitab ini disebutkan, maka di dunia ini akan ada tandanya juga, akan ada alamatnya juga. Kalau minggu yang lalu kita bahas bahwa hasil kebaikan-kebaikan yang kita buat di dunia ini tidak akan diberikan upahnya, jazanya di dunia, tetapi diberikan di akhirat. Kenapa? Gak muat, tetapi Allah akan beri sedikit daripada berkah amal yang kita buat itu di dunia ini. Nah, hikmah selanjutnya ini, siapa yang mendapati atau merasakan hasil amalnya di dunia ini, maka itu adalah bukti bahwa amalnya itu diterima untuk dia dapatkan kelak di akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan, ini mafhum mukhalafahnya. Dalam Al-Quran Allah firmankan, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan beri rasa kepada orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tidak mentaati Allah, baik orang kafir atau orang iman yang mereka banyak maksiat kepada Allah, yaitu azab di dunia ini sebelum nanti siksaan yang sesungguhnya di akhirat. Jadi hasil yang kita buat baik buruknya itu sebelum di akhirat kelak itu, di dunia ini akan berikan dulu percikannya. Nah, mafhum khalafahnya ayat ini balikannya tadi itu, amal keburukan yang dibuat oleh orang kafir atau orang mukmin yang dia masih banyak maksiat lalai kepada Allah, sebelum diberikan di akhirat siksaannya itu, hasil keburukannya itu di dunia akan diberi oleh Allah. Nah, begitu juga kebaikan yang kita buat, apapun bentuknya, sekecil apapun di dunia ini, sebelum di akhirat itu kalau memang diterima oleh Allah, akan diberi hasilnya dulu, berkahnya dulu itu di dunia, insyaallah ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita tahu Ustadz amal kita itu diterima di akhirat kelak? Itu apa amal, alamatnya itu, buahnya itu apa? Ini pun disebutkan dalam Al-Quran jelas, yang sering kita baca sebelum kita zikir itu. Apa bunyinya? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi apa saja amalan yang membawa kita ingat kepada Allah, mau baca Al-Quran, mau sholawat, mau ngaji seperti ini, mau sholat, mau apa saja, pasti akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Akan tenang kita, ibarat ikan itu, kalau dia berada di luar lautan dia akan gelisah, dia akan susah, takut. Tapi kalau sudah masuk air, tenang dia. Nah, sebagaimana ikan yang tadi itu, ketika dia di luar air dia akan gelisah, takut, bahkan bisa mati. Tapi kalau dia kembali ke habitatnya, ke air itu, dia akan bahagia. Nah, begitu juga kita ini sebagai manusia, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, maka hakikatnya kita ini, semua yang kita miliki yang ada pada diri kita, baik diri kita, milik Allah. Dan sumber utama kita adalah Allah.
Maka tatkala kita buat amalan zikir kepada Allah, maka pasti akan membawa hati kita akan tenang. Nah, itulah diantara cirinya amal kita itu kita akan petik hasilnya kelak di akhirat. Tentunya akan diberi oleh Allah tanda-tandanya, keberkahannya di dunia berupa apa? Ketenangan. Karena sebagaimana yang sampaikan tadi, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah hati tenang. Nah, cara mengingat Allah kan banyak. Bisa zikir, bisa sholat, bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, bisa sholawat, bisa sedekah, apa saja amalan yang mengingatkan kita kepada Allah, pasti nanti akhirnya akan membawa ketenangan. Paham ya? Kalau masih gawe amal agama nih masih belum bisa mendatangkan ketenangan, maka perlu kita usahakan. Kan amal agama itu akan membawa ketenangan, akan pasti membawa ketenangan di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang disebutkan, yang difirmankan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga dalam syarah hikamnya Ibnu Ajibah menyebutkan, ciri orang itu akan mendapatkan hasil kebaikan-kebaikan amalnya di akhir kelak, dia akan bisa petik. Maka diantaranya di dunia ini apa tandanya? Wujdanul a'mal min halawatihi wa na'imihi bihi. Dia akan merasakan tenang ketika buat amal tersebut, tenang hatinya. Sebagaimanapun sumpahnya dia urus dunia begini begitu sampai jungkir balik, tapi kalau sholat sudah dikerjakan langsung tenang hatinya. Nah, ini berarti sudah amalnya ini connect sudah. Nah, sibuk apapun urusan dia, kalau sudah zikir langsung tenang. Oh, berarti sudah connect nih. Ini ciri amalnya ini, insya Allah di akhirat itu diterima. Ini kata Imam Ahmad. Bukan berarti terus itu sedih tenang dia terima. Maksudnya itu usaha. Dia mau seperti itu, karena memang amal itu kalau murni kita buat karena Allah Ta'ala akan membawa ketenangan. Tetapi ketika amal itu ada kecampuran hawa nafsu atau yang lain, mesti walaupun amal agama akan membawa gelisah, mesti udah. Karena kebaikan itu tidak akan membawa kita susah, kebaikan itu membawa kita tenang. Kalau itu kebaikan yang betul, kalau memang benar kita buat karena Allah. Tapi kalau kebaikan masih tertakut gawe, masih terhila gawe, masih bikin tergelisah, berarti di iman betul-betul terbuat karena Allah. Karena Al-Quran memfirmankan seperti itu. Kalau amal itu dibuat murni karena Allah, tidak ada embel nafsu, keinginan apa-apa, mesti bawaan pelaku amal itu akan tenang. Sesibuk apapun dia di luar, ketika dah bilang Allahu Akbar, dia kayak connect langsung kepada sumbernya. Nah, karena roh kita kan pernah connect dulu sama Allah Ta'ala di alam ruh itu. Nah, maka sering kemarin yang sampaikan juga, kadang kita itu duduk merenung, tiba-tiba nangis. Itu kok bisa gitu? Padahal dia Tuhan apa-apa tiba-tiba nangis, kepikiran. Itu tanda roh kita itu connect dengan sumbernya yang dulu itu di alam roh itu. Nah itu sejatinya kita itu seperti itu, karena pikiran, karena akal kita ini merasa pinter, bisa macam merasa bisa begini, hilang itu jadinya, putus kita dengan connect roh kita yang dulu pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tandanya apa? Dia akan mendapatkan rasa ketenangan ketika dia buat amal, kemudian wa na'imi bihi, dan akan gembira dengan amal tersebut, ingin terus buat. Nah, orang kan kalau senang itu mesti ingin kerjakan itu, mesti dia pengen terus, pengen ada di tempat tersebut, pengen buat hal tersebut. Nah, berarti ini ciri amal kita itu insya Allah makbul di akhirat. Lagu lama masih berat, masih paksaan, masih hipoh-hipohan. Ini kan ini tenang menurut gawe ini. Masih tetap paksa dan tegawe itu masih. Nah, ini nggak akan dapat tenang, malah apa? Nah, ketakutan. Amal dengan ketakutan ini ya nggak akan mendapatkan hakikat amal itu berupa ketenangan.
Maka pahami apapun kebaikan yang kita kerjakan kok tidak membawa kita tenang, padahal janji Allah itu kalau amal karena Allah dibuat pasti tenang. Oh, pasti sudah ada, entah itu ditunggangi dunia atau ditunggangi nafsu, mesti itu. Nah, insyaallah ya. Nah, kita cek diri kita masing-masing. Insyaallah ya. Wujudanul a'mal min halawatihi wa na'imi bihi. Maka orang kok sudah amalnya itu diterima di sisi Allah dan dia akan dapatkan kelak di akhirat, maka di dunia akan diberi buahnya apa itu? Berupa ketenangan. Sesibuk apapun dia di luar, dia buat amal, ketika buat amal langsung tenang hatinya kayak ikan itu. Kemudian senang hatinya, lebih senang daripada dia mendapatkan kenikmatan dunia. Itu baru ciri. Namun masih takut ketinggalan dunia ente, kan ketinggalan sembahyang te, oh berarti itu masih kurang. Tapi kalau sembahyang te atau apa te kebaikan te ini si utama memang daripada urusan dunia, berarti memang ini amal ini diterima oleh Allah kalau sudah begitu posisinya, karena kondisi batinnya itu tidak akan tenang, tidak akan rasa gembira kalau belum mengerjakan amal tersebut. Begitu. Insyaallah. Nah, kita usaha insyaallah ya. Kan kita semua akan kembali kepada Allah. Kembali enggak? Nah, dan perintah Allah untuk kita bakal kembali kepada Allah itu apa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholih. Itu syaratnya. Siapa yang ingin kembali kepada Allah dengan keadaan selamat, hendaklah dia beramal amal yang sholih, maka diterima nanti. Maka ciri amal soleh itu apa? Di antaranya ketika kita amalnya itu tenang hati kita, tidak ada gelisah, tidak ada takut, walaupun suasana hiruk pikuk. Dan ketika amal itu gembira, lebih gembira ketika diberi taufik untuk amal itu daripada diberi macam-macam dari keduniaan. Karena amal agama ini kan hakikatnya kekal. Nah, sementara dunia sebesar apapun akan fana. Sebagaimana cerita yang ceritakan kisah Nabi Sulaiman yang ketika terbang bersama pasukan anginnya, pasukan jinnya itu, ada umat yang mengatakan subhanallah. Nabi Sulaiman ini terkesan. Nabi Sulaiman jawab, ucapan kamu subhanallah itu lebih bernilai daripada seluruh kerajaan Sulaiman ini. Karena kerajaan Sulaiman ini dan Sulaimannya akan hina, akan sirna, akan fana, akan hancur. Sementara satu subhanallah ini kalau diterima lebih baik daripada dunia dan isinya. Salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana caranya terus kita mendapatkan ketenangan dalam amal ini? Nah, ini butuh proses memang. Butuh proses. Mau disebutkan dalam hikmahnya, di dalam syarahnya juga, al-muwadhabatu alaih wastithqali lahu. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan ketenangan, gembira dalam amal itu enggak senyong-nyong langsung mendapatkan, enggak. Dia butuh proses muwadhabah, istiqamah, wastithqal, dan pernah merasakan penat, pernah merasakan ipoh, pernah merasakan pendak, tapi terus dia buat, akan dikasih oleh Allah. Jangan kita sama kayak hal dunia. Kerjaan dunia ini kita tengok orang-orang yang kaya sekarang ini punya begini-begini ini, dia senyong-nyong langsung berdengan no. Arak jam tidur dia korbankan, arak waktu dengan keluarga dia korbankan, luwih kepeng sina sugulan, luwih hambatan-hambatan dia hadapi, baru jadi sekenok dengan suga-suga sekarang melintir bembe tok toko nang bembe tok properti na dendek seriuk nekel seriuk laik yang kena berjuang. Ada jam tidur dia korbankan, ada waktu-waktu dengan keluarganya dia korbankan, ada waktu-waktu dengan temannya dia korbankan, pagi dia berangkat, baru dia dapat seperti itu. Nah, sekarang kita tengok orang-orang yang bisa tenang dalam amalnya itu, kok gembira, bisa istiqomah. Jangan kita lihat sekarang ya, tengok perjuangan mujahadahnya dulu, lawan hawa nafsunya dulu, baru dia dapatkan. Mesti muwadhabah, istiqomah,
Kemudian istiqomah itu terus dikerjakan walaupun suasana senang, suasana semangat, atau dalam suasana genting, susah, musibah, tidak ditinggalkan, terus dibuat. Maka inilah orang yang nanti diberi ketenangan dalam amal. Dan Allah telah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti, kata Allah, nun dan lam takkid dia pakai Allah itu, yang sungguh-sungguh dalam jalan kami, pasti kami akan beri jalan kepada mereka. Salah ya. Nah, yang butuh pengorbanan urusan dunia doang, namun itu berkorban habis-habisan. Padahal dunia ini pun ya biqadar muqaddar. Dunia ini berqadar muqaddar, kadang mau teruntung tanpa usaha. Lagu no sekek 1000 dengan bandingan sekek 1000 dengan. Ada dengan pegawaian yang biasa, tiba-tiba mau rezeki nomplok, entah ketemu bos nih atau ketemu nih, mungkin ketemu Raja Salman itu tiba-tiba tebang kepeng, bisa jadi. Tapi ini 1000 sekali, 1001 orang. Tapi rata-rata ya mujahadah, banting tulang, buat pengorbanan baru dapat. Itu dunia. Kalau agama nggak bisa. Tidak bisa agama itu biqadar masyaqqat, harus tersusah payah mujahadah baru mau. Dengan anak alim, hafiz, ulama, mufti, dokter, bedoya anak-anak nanti ngobrol don gawe ini pinggir pantai habis subuh guyonan kence batur-batur, terus amak nanti wafat bo nanti berpindah ilmu amak jok anak sak marang ngono bona. Hah? Bonde. Masa? Enggak bisa. Enggak harus dia juga berkorban, mondok, mujahadah, susah-susah ngene tembok seustar, kadang kesurungan yang ini berumbau. Nah, kalau mau dunia terkadang dia perlu kan, kalau dengan tak tersugih otomatis kalau meninggal dengan tak ada otomatis kita ning harta dia kada wah mujahadah marah dengan tok lain, bisa jadi seperti. Kalau agama ni enggak bisa, dia terbau harus itu. Oh sudah lalu berhaku anda bau harus itu berkorban. Salah ya. Nah, maka itu caranya orang yang sudah mendapatkan rasa nikmat dalam amalnya, gembira dengan amal yang berlebih, mendapatkan dunia ini. Nah, jangan tengok saat sekarang ini, tengoklah perjuangannya dulu, mujahadahnya bangun malam, mujahadahnya mungkin baca berapa ribu kali sampai kadang bosan datang, pendak datang, kadang macam-macam lah ujian-ujian nafsu, ujian begini, ujian dunia, tapi tetap dia kerjakan. Nanti Allah katakan, oh memang dia sungguh-sungguh nih hambaku ini, lanahdiyannahum subulana. Tetapi bro tegawe doang pun tak datang tawaran dunia mengkok doang. Berarti ini masih belum perlu mujahadah lagi. Nah itulah karena kekasih Allah itu banyak yang ingin tapi sedikit yang akan bisa sampai, karena mahal. Terjadi dengan dekat presiden doang, padahal di dunia, pada dunia ini planet yang paling kecil dunia ini, planet yang paling dibanding dengan matahari, berapa ratus besarnya matahari ketimbang ini. Sementara matahari, bumi, semua planet yang ada yang kita lihat berada di satu